Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with Mr. Sanjaya. Today I want to share to you about first material in 12th grade of senior high school. This is about suggestion. How to give and respond the suggestion or advice. Kelas kita hari ini akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih untuk memberikan suatu respon dan juga memberikan sugesti kepada orang lain. Di sini sugesti sendiri berarti suatu pemberian nasihat atau pemberian masukan dan juga second opinion atau dalam kata lain adalah jalan keluar dari suatu masalah yang didapatkan oleh orang lain. Dan di sini kita akan memberikan suatu bentuk pola komunikasi yang menyarankan atau memberikan masukan kepada orang lain. Oke, dalam materi ini juga kita diajarkan terkait dengan social culture. Jadi ada pesan budaya bahwa setiap etika dalam pengembangan komunikasi dalam bentuk saran perlu diperhatikan juga. Tidak hanya di Indonesia terkait dengan memberikan saran kepada orang lain, kita juga harus memperhatikan banyak hal dalam teknis, usia, juga kedekatan kita dengan orang yang akan kita berikan saran. Berikut adalah beberapa saran dan juga respon kita terhadap saran yang akan kita dapatkan. Berikut di antaranya. Dalam bentuk memberikan saran, salah satu contohnya adalah I'd like to suggest that. Lalu, I suggest that. Can I offer you some advice? Why don't? You had better, blah blah blah. You should, blah blah blah. You ought to, blah blah blah. I recommend that, blah blah blah. What if, blah blah blah, dan etc. Banyak sekali contoh untuk pengembangan kalimat dalam suggestion. Lalu bagaimana cara meresponnya? Ada di sampingnya. Kita bisa lihat that's good ideas or that's good suggestion. What's a good idea or suggestion? That sounds good or that sounds interesting. Thanks for your suggestion. Thanks for saying that. I'll try, and etc. Jadi beberapa kalimat untuk merespon pun di sini adalah respon dalam bentuk positif atau kita menyetujui apa dari saran orang yang memberikan saran kepada kita atau memberikan nasihat. Di sini pesan-pesan terkait dengan suggestion material, we should know about how to make better in communication and suggestion. Don't forget when you suggest someone, please make sure that the someone that you have to suggested, you can control the emotional burst. Ya, jadi pastikan dulu seorang yang akan kita berikan saran itu tetap dalam kondisi emosional yang baik. Tidak memberikan saran ketika orang lain dalam keadaan emosional yang buruk atau sedang naik pitam atau dalam keadaan tidak nyaman. Di sini kembali bahwa kita juga harus bijak dan secara baik memberikan porsi-porsi orang dalam memberikan suggestion itu tidak dalam konteks menggurui dan tidak juga dalam konteks menghakimi. Apalagi di sini suggestion juga terkait dengan pola psikologis, yakni untuk memberikan suatu pemahaman bahwa kita sebagai orang yang akan memberikan nasihat harus masih dalam koridor baik atau positif. Salah satu cirinya adalah kita masih dalam bentuk kepedulian atau dalam bentuk empati untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi seseorang yang memiliki masalah, bukan dalam konteks untuk mengintervensi atau mengatur hidup orang lain atau untuk masuk ke dalam ranah urusan orang lain. Hati-hati untuk terkait dengan psikologis dalam memberikan suggestion. For example, number 1, John, I've got a cut for more than 2 days. Diana, I suggest that you must drink a medicine. Nah, di sini saran dari Diana adalah untuk meminum obat karena John sudah merasa tidak
enak badan atau tidak nyaman badannya selama 2 hari. Di sini coach berarti juga adalah pusing biasanya. Dan teman-teman bisa melihat bahwa suggest dari Diana langsung dengan kalimat awal I suggest that. Nah, that yang ada di tengah itu bukan berarti itu, tapi artinya adalah bahwa, ya. Aku menyarankan bahwa kamu must drink, seharusnya meminum medicine, sebuah obat. Nah, di sini juga adalah saran secara tidak langsung untuk pergilah ke dokter atau pergilah ke toko obat untuk mengeceknya. Okay? The second, for example, is Mr. Thompson. My son, Henry study only when he will have a test. Mr. Watson, I suggest that your son must study every day. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Mr. Thompson memberikan pernyataan bahwa anaknya hanya belajar ketika akan tes saja. Nah, di sini Mr. Watson juga akhirnya memberikan saran dengan cara yang sama dengan tadi Diana, yaitu I suggest that di awal untuk memberikan saran, lalu dia memberikan saran berupa pernyataan bahwa anaknya atau anak Mr. Thompson seharusnya belajar setiap hari secara rutin. Lalu yang ketiga, the third, for example, is David. Doctor, what do you recommended me to lose my weight? Dokter berkata nih, you must eat more vegetables and fruit. Nah, di sini saat David memberikan pernyataan kepada dokter bahwa dia bertanya nih bagaimana caranya, ini langsung dalam bentuk pertanyaan, berarti apa yang akan diberikan oleh dokter adalah bentuknya advice atau saran kan, karena diminta. Nah, di sini kembali dokter memberikan nasihat berupa you must eat more vegetables and fruits. Nah, berarti dia harus, ya, you must itu ada kamu harus, ya, atau kamu seharusnya memakan lebih banyak sayur dan buah. Baik, tadi pemaparan awal terkait dengan suggestion atau saran. Di sini di materi kelas 12 di semester 1 terkait dengan suggestion, kita juga akan mengenal bagaimana pola-pola terkait how to make suggestion is better. Jadi bagaimana kita membuat saran kita menjadi lebih baik, terutama terkait dengan pola-pola kalimat yang akan kita pakai. Di sini Pasan akan memberikan 5 pola kalimat yang akan membuat suggestion kita atau saran kita menjadi lebih baik dan sopan. Berikut diantaranya. Pola pertama yang dapat kita pakai adalah how or what, about, plus verb ing. Di sini kita dapat menyarankan sesuatu dengan pola berikut. Contohnya dalam bentuk kalimat adalah how about visiting the museum this weekend. Bagaimana kalau kita berkunjung ke museum minggu atau akhir pekan ini. Nah, di sini kita dapat menjelaskan bahwa saat kita menggunakan pola how or what about, pakailah verb ing setelahnya, dan ini adalah bentuk menyarankan dalam bentuk yang lebih sopan. Pola yang kedua adalah how about plus noun phrase. Jadi noun phrase sebelumnya Pasan jelaskan adalah frase dari benda. Contohnya segelas kopi, secangkir kopi, segelas susu, sebotol air. Ya. Nah, di sini frase benda dapat kita satukan dalam pola bentuk saran jika kita tambahkan how about. Jadi contohnya dalam kalimat adalah how about a glass of milk before we go to bed. Jadi bagaimana nih kalau kita minum dulu segelas susu sebelum kita tidur. Nah, itu adalah bentuk menyarankan dengan menggunakan how about and noun phrase. Selanjutnya, yang ketiga adalah how about ditambah dengan simple present. Tidak lupa, Pasan ingatkan kembali bahwa rumus simple present adalah subject plus verb 1 plus s or es for the subject she, he, it plus object. Ya, don't forget. Nah, di sini how about plus simple present ada contohnya berupa seperti ini. How about I call you every night before I go to bed. Ya. Katanya
Misalnya gini, bagaimana kalau saya telepon kamu setiap malam sebelum saya tidur? Nah, di sini pun adalah bentuk menyarankan sesuatu yang konteksnya adalah aktivitas di belakangnya. Jadi, ada aktivitas menelpon yang kita berikan dalam bentuk saran tersebut yang akhirnya kita dapat menggunakan pola dengan how about plus simple present. Dan yang keempat adalah pola dengan why not. Ya, ada why don't atau why doesn't. Nah, di sini teman-teman dalam bentuknya adalah konteks bahwa menyarankan kenapa enggak gitu. Dan di sini dalam bentuk contoh kalimatnya, why don't you come to my house tonight and I'll cook dinner for us. Jadi kenapa enggak nih? Ya, bagaimana kalau kamu datang ke rumahku malam ini dan aku akan memasak makan malam untuk kita berdua atau kita bersama. Nah, di sini kembali bahwa konteks menggunakan why not, why don't, why doesn't juga harus disesuaikan ya. Jadi why not untuk suatu kategori benda dan juga beberapa hal terkait dengan hal-hal yang tidak bergender. Lalu why don't untuk mereka yang dalam bentuk porsinya yang akan kita sebutkan adalah bentuknya they, I, lalu we or you. Lalu doesn't kembali adalah untuk she, he, it. Dan yang terakhir ada let's or let's not. Ya, di sini contohnya adalah let's not jump to conclusion so soon. Nah, di sini kembali ada bentuk let's di awal yang menyarankan untuk ayo. Nah, di sini dalam bentuk negatifnya, let's not jump. Jadi, sebaiknya ayo kayaknya kita gitu tidak menyimpulkan terlalu cepat gitu. Jangan buat konklusi terlalu cepat gitu. Jadi, jump to conclusion itu adalah cepat menyimpulkan. Nah, juga kita bisa kayak seperti let's go to the office first gitu. Ayo kayaknya kita ke kantor dulu deh gitu. Let's go to your house before, atau sebelumnya ke rumahmu dulu ambil sesuatu dan lain-lain. Nah, seperti inilah bentuk dari pola menyarankan yang Pasan lebih sarankan. Karena kembali 5 pola ini cenderung lebih sopan dalam penggunaannya. Oke, finish for the material today ya. Selesai sekali nih hari ini terkait dengan suggestion. Ini adalah pertemuan pertama kita di semester 1 kelas 12. Tidak lupa untuk tugas ya. Teman-teman bisa coba untuk membuat bentuk-bentuk saran dengan 5 pola yang tadi Pasan sarankan. Jadi ada suggestion polars for the material today. Jadi 5 saran tadi, pola saran tadi silakan buat satu persatu di kolom komentar. Pastikan sertakan nama dan pastikan kehadiran teman-teman hari ini adalah terkait dengan bagaimana teman-teman menyimak, memahami, dan juga mengerjakan tugas dari Pasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.